guys. Sekarang kita lagi di mana nih? Di Museum Bank Indonesia. Tada. Panas ya. Oke, kita bakal masuk. Kita langsung masuk ke dalam. Kita akan room tour. Oke. Room tour BI. Dadah, sampai di Stay dalam. tune ya. Okay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like this coke on my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'm too either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in a... You told me I would never see you walk away. Said you'd never break my heart, never leave me in the dark. I guess there's just some promises you shouldn't make. Should've known from the start. Now I'm in the dark. Show a little love. Oke guys, jadi yang pertama kita temui di museum ini yaitu ruang kasir atau kasir Derich. Ruang ini merupakan ruang kasir atau bisa disebut 12 loket kasir yang berjejer. Loket kasir ini pernah digunakan pada masa di JVSC Bank, Bank Sirkulasi India Belanda. Pada waktu Bank Indonesia menempati gedung ini, loket kasir tersebut berfungsi untuk melayani setoran tunai, pembayaran dan penukaran uang. Oke, ini dia ya ruang kasir pada zaman di JVSC Bank. There's no place I'd rather be. I would away forever. Dan selanjutnya yaitu kapan Museum Bank Indonesia diresmikan. Oke, jadi Museum Bank Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Indonesia yang ke-6 yaitu Pak SBY pada tanggal 21 Juli tahun 2009. Bisa dilihat ya foto-foto saat diresmikannya. Pada tahun 1625, kawasan ini dulunya merupakan gereja yang dibangun untuk umat Protestan pada masa itu. Namun, pada tahun 1965, gereja tersebut kemudian dibongkar untuk dijadikan tempat memasang meriam raksasa saat Sultan Agung dan puluhan ribu pasukannya menyerang Batavia. Setelah serangan berhasil digagalkan, meriam raksasa tersebut kemudian dijadikan rumah sakit bernama Binnen Hospital. Rumah sakit Binnen dipindahkan ke Waterfreden atau sekarang Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tahun 1780. Bangunan rumah sakit yang terbengkalai tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan dagang bernama McQuaid, Davidson dan CO pada tahun 1801 dan dijual ke De Javes Bank pada tahun 1831. Pada tahun 1909, bagian depan bangunan berhasil diselesaikan, sedangkan bagian dalamnya mengalami sedikit renovasi pada tahun 1926. Bangunan tersebut kemudian diberi nama De Javes Bank. Pemerintah Hindia Belanda memfungsikan gedung ini sebagai bank sentral untuk melayani aktivitas perbankan pada masa itu.
pertama ada Marco Polo, seorang penjelajah atau pedagang yang berasal dari negara Italia yang menginjak kaki di Nusantara dan menyebarkan sistem uang kertas yang sudah berlaku lama di Cina. Yang kedua ada Laksamana Cheongho, adalah seorang penjelajah Muslim Tiongkok terkenal dan berhasil membuka hubungan dagang dengan 35 negara termasuk Nusantara. Selanjutnya ada Juan Sebastian Elcano, berasal dari negara Spanyol dan ia seorang penjelajah yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia secara harfiah. Rio Araguaia, beleza natural. Milênio Disco Clube, vem dançar, vem na moral. Rio Araguaia, beleza natural. Milênio Disco Clube, para liberar geral. Oke, jadi di sini ada kedudukan BI berdasarkan undang-undang. Yang pertama, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain. Dan selanjutnya, tujuan Bank Indonesia berdasarkan UU, yaitu tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lights. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, made out of your league too. Side out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like take any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a mother, star boy. Look what you done. Ada Bolivia. Bolivia bentuk uangnya seperti ini. Dan selanjutnya ada Suriname dolar. Bentuknya seperti ini dan koin-koinnya cukup besar ya dibandingkan oleh Indonesia. Dan di sini ada Brazil. Uang Brazil sepertinya tidakkah ada logam di sini dan ya cukup besar dibandingkan dengan uang Indonesia. Dan di sini ada uang, aku kurang tahu ini uang berapa. Dan selanjutnya ada Argentina. Argentina ini sebenarnya hampir sama semua ya. Dan di sini logamnya kecil banget dan lebih kecil bahkan dari Indonesia.
Uang Kanada ini sepertinya sama saja, dan ini bahkan ternyata logamnya lebih kecil, ada yang kecil dan mungkin enak mungkin dibawa kemana-mana ya. Ini ada di sini ada uang mungkin $50 dan ini 10 kroner. Di sini $100 mungkin ya. Jadi di sini ada munculnya titik terang. Angin segar bagi Bank Syariah mulai berdiri pada akhir dasawarsa 80-an. Pemerintah dan BI mengeluarkan 2 paket deregulasi untuk modernisasi perbankan, yakni paket 1 Juni 1983, Pak Jun 83, dan paket 27 Oktober 1988, Pakto 88. Dan Pak Jun 83 memberikan kebebasan bank menetapkan sendiri tingkat bunga bahkan hingga 0%. Sementara Pakto 88 memungkinkan pendirian bank jenis baru. Tapi deregulasi ini belum mampu menyingkirkan ketidakpastian kerja tentang pendirian Bank Syariah. Titik terang baru terlihat pada 1990 setelah rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan pemerintah akhirnya menegaskan bahwa Bank Syariah dapat didirikan. Di sini saya akan menjelaskan numismatik adalah seni yang menjelaskan tentang uang dan sejarahnya. Numi yang berasal dari bahasa Yunani, numisma berasal dari koin atau mata uang. Numismatik telah ada zaman kehidupan numisma. Numismatik meliputi berbagai segi sejarah, geografi, ekonomi, metalurgi dalam hal sejarahnya, serta proses pembuatan tersebut umum. Numismatik adalah juga kolektor yang merupakan benda-benda seperti uang logam, uang kertas, serta alat pencetakan uang. Setelah Bank Indonesia resmi berdiri pada tahun 1953, uang kertas Bank Indonesia terbit untuk pertama kalinya. Bank Indonesia Pemerintahan RI untuk bersama-sama memegang hak penerbit uang sejak 1968. Wewenang ini dipegang sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan uang khusus peringatan mencetak dalam jumlah harga kecil untuk koleksi dan dijual dengan harga yang lebih besar daripada nilai nominalnya. Barang numismatik Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik terlengkap di Indonesia. Sebelum diedarkan ke bank-bank uang kertas ini dan logam disimpan di khazanah. Di sini itu ada alat khazanahnya. Ini adalah alat khazanah, yaitu penyimpanan barang berharga atau penyimpanan harta benda.